Jadi di sini juga menarik bahwa nasihat-nasihat teman-temannya itu yang sering di-quote juga, yang sering di-khotbahkan ya, itu di sini Tuhan menghardik gitu. Dia bilang kamu tuh tidak berkata benar gitu. Padahal seperti nasihat-nasihat atau penghakiman itu kan sepertinya benar kan perkataan teman-temannya Ayub gitu, yang dikatakan bahwa ya apa yang ditabur orang akan dituainya juga, bahwa Tuhan itu tidak akan menimpakan penderitaan terhadap orang yang benar, jadi hanya orang yang salah yang dikasih pelajaran gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya nasihat atau penghakiman teman-temannya gitu, tapi justru itu yang Tuhan hardik. Tuhan marah gitu, malah dia bilang kamu tuh harus minta si Ayub itu doain, karena kalau enggak murkaku akan terhadap kamu gitu. Kemudian Tuhan menghardik penghakiman ya. Jadi bahkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang itu memberikan nasihat atau penghakiman, itu Tuhan menghardik. Di sini katakan di Ayub 42 ayat 7 sampai 8, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas teman orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Ya. Katakan, oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub. Jadi di sini juga menarik bahwa nasihat-nasihat teman-temannya itu yang sering di-quote juga, yang sering dikhotbahkan ya, itu di sini Tuhan menghardik gitu. Dia bilang kamu tuh tidak berkata benar gitu. Padahal seperti nasihat-nasihat atau penghakiman itu kan sepertinya benar kan perkataan teman-temannya Ayub gitu, yang dikatakan bahwa ya apa yang ditabur orang akan dituainya juga, bahwa Tuhan itu tidak akan menimpakan eh, apa penderitaan terhadap orang yang benar, jadi hanya orang yang salah yang dikasih pelajaran gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya nasihat atau penghakiman teman-temannya gitu, tapi justru itu yang Tuhan hardik. Gitu. Tuhan marah gitu, malah dia bilang kamu tuh harus minta si Ayub itu doain, karena kalau enggak murkaku akan terhadap kamu gitu. Jadi di sini kita menarik ya, maksudnya kalau kita baca gitu, jadi maksudnya jangan cuma baca terus kita mengambil mengambil apa yang sepertinya masuk logika, tapi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu sendiri nggak suka gitu, nggak suka dengan nasihat atau penghakiman teman-temannya itu gitu. Ayub juga ditegur juga, dia bilang kamu tuh di mana, kamu tuh tahu apa gitu. Begitu Ayub itu mengatakan bahwa semuanya itu Tuhan yang lakukan gitu, tapi itu Tuhan bilang kamu tahu apa sih gitu. Nah, jadi di sini apa sih sebenarnya yang kita bisa lihat gitu. Kemudian di sini ayat 42 ya. Eh, Terakhir di sini katakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi di sini Tuhan memulihkan, bahkan dia memberikan 2 kali lipat gitu ya. Setelah Ayub bertobat, ya ingat di sini jadi dia sudah bertobat. Jadi dia
Dia mengaku dia salah, dia mencabut perkataannya, terus dia mendoakan sahabat-sahabatnya untuk diampuni, memberikan korban bakaran. Setelah itu Tuhan memulihkan dan memberikan 2 kali lipat. Tuh. Nah, sekarang kita lihat kenapa sebetulnya Tuhan itu seperti seolah-olah tidak melindungi Ayub, atau seperti seolah-olah dia tuh mengizinkan penderitaan itu terhadap Ayub. Ya, nah di sini sebetulnya kita lihat Ayub itu tidak memiliki wasit atau perantara antara dia dengan Tuhan. Kita tahu bahwa iblis itu mendakwa ya, terus mendakwa. Dan dia tidak memiliki wasit. Di Ayub 9 ayat 32, 33 dikatakan, karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku tidak dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Jadi nggak ada yang ada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian Ayub itu tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Nah, sebetulnya siapa sih nih Ayub? Ada banyak sekali pendapat mengenai siapa Ayub ini. Ada yang bilang dia tuh cucunya Esau, ada yang bilang lagi dia cucunya Yakub gitu karena dia ada juga disebut bahwa salah satu anak Izakar jadi anaknya Yakub itu punya anak namanya Ayub gitu. Jadi berarti cucunya Yakub gitu ya. Tapi yang jelas Ayub kejadian ini itu terjadi sebelum bangsa Israel memiliki perjanjian Taurat ya, hukum Taurat dengan bangsa Israel gitu. Jadi dia nggak punya perjanjian dengan Tuhan gitu. Kemudian Ayub itu atau manusia itu adalah tawanan iblis dan si iblis selalu mendakwa. Jadi kata iblis itu dalam bahasa Ibrani itu hasatan yang artinya pendakwa atau lawan gitu ya. Seringkali diterjemahkan lebih banyak sebagai lawan dibanding sebagai iblis gitu. Dan kata iblis itu dalam Alkitab Perjanjian Lama itu nggak banyak ya, nggak lebih dari 20 kali. Dan paling banyak justru disebutkan di kitab Ayub gitu. Nah, di kitab-kitab lainnya lebih sering diterjemahkan sebagai lawan. Ayub ini nggak berdaya terhadap dakwaan iblis. Nah, gimana dengan kita? Pertama, kita punya pengantara, Imam Besar Agung. Di Ibrani 8 ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang ia, Kristus ya, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi dia adalah pengantara kita gitu. Kita lihat di Lukas 22 ayat 31-32 dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi di sini Tuhan Yesus bilang iblis itu sudah menuntut kamu untuk menampi kamu. Dia tahu gitu. Si iblis ini akan menggoda Simon Petrus, bahkan dia sampai menyangkal Yesus 3 kali gitu ya. Itu Tuhan Yesus sudah tahu, tapi dia bilang bahwa aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi dia tuh menjadi pengantara gitu. Dia intercessor gitu, dia intercede, bersyafaat gitu untuk si Simon ini. Dibilang supaya imanmu jangan gugur dan engkau jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi kita punya Yesus yang tidak dipunyai saat itu sama Ayub. Kemudian kita punya perjanjian dengan Tuhan. Bangsa Israel itu punya perjanjian hukum Taurat. Di Ulangan 28 ayat 2 dan ayat 15 dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kemudian ayat 15 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan akan mencapai engkau. Jadi ada perjanjian, kalau mereka menaati hukum Taurat, mereka akan diberkati. Kalau mereka tidak menaati, mereka akan dikutuk. Intinya kayak gitulah. Nah, Ayub ini nggak punya perjanjian kayak gitu. Kalau dia punya perjanjian, dia bisa bilang dong, loh, kan ada perjanjian. Saya kan udah taat. Berarti saya harusnya nggak dikutuk gitu. Tapi dia nggak punya perjanjian itu gitu. Nah, kemudian kita orang percaya di dalam Kristus, kita punya perjanjian yang baru. 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan di sini dibilang, demikian juga ia, Kristus ya, mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjanjiannya apa? Nanti kita akan lihat perjanjian apa yang baru. Nah, kemudian Yesus Kristus itu anak manusia. Dia harus menjadi manusia ya. Dia sudah menyucikan sorga. Jadi iblis itu nggak bisa datang lagi. Dulu iblis itu bisa datang. Kenapa menghadap Tuhan? Karena itu ada sebetulnya adalah tempatnya si Adam. Anak-anak Tuhan, ya, bene Elohim, itu bisa menghadap Tuhan. Tapi waktu Yesus mati, dia mencurahkan darahnya, dia bangkit, dia membawa darahnya. Dia membawa darahnya untuk apa? Dia untuk menyucikan sorga itu. Jadi iblis nggak bisa lagi ke sorga, gitu ya. Seperti pada zaman Ayub. Nah, di sini kita lihat di Ibrani 9, ayat 12 dan ayat 24 dikatakan, dan ia, Yesus ya, Kristus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita. Jadi dia tuh membawa darahnya sendiri, dia menyucikan tempat kudus, gitu ya, ke dalam sorganya sendiri gitu. Jadi dia sudah menyucikan sorga. Iblis tuh nggak bisa lagi ke sorga lagi gitu. Seperti zaman dulu. Di Wahyu 12 ayat 10 sampai 11a dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemberitaan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia. Jadi kita nih yang mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Jadi si iblis itu sudah dilemparkan, udah nggak ada lagi pendakwa yang bisa menghadap Tuhan Allah dan mendakwa kita siang dan malam gitu. Kemudian ya kita lihat juga di Lukas 10 ayat 18 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi Tuhan Yesus itu berkata bahwa dia iblis itu sebenarnya sudah jatuh gitu. Dia nggak bisa lagi ke sorga gitu ya. Kemudian dikatakan juga bahwa kita punya senjata untuk melawan iblis. Di 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ya, ada juga yang nggak bisa ditelan gitu. Ini dibilang apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi dikatakan lawan. Nah, waktu Ayub dia nggak bisa ngelawan, dia lawan pakai apa gitu ya, dia nggak bisa lawan. Tapi sekarang dikatakan bahwa kita disuruh lawan. Di Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Efesus 6 ayat 10 sampai 18 ini seluruh perlengkapan senjata Allah ya. Dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi sekarang yang iblis bisa lakukan cuma memberikan tipu muslihat, tapi dia tidak punya kuasa lagi karena kuasanya sudah dilucuti. Gitu. Di Filipi 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita tuh punya nama yang powerful, luar biasa gitu ya. Yang semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi itu bertekuk lutut. Kemudian di Markus 16 ayat 17-18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi sekarang kita tuh adalah orang percaya di dalam Kristus. Kita tuh ada di dalam Dia gitu. Karena Dia menang, ya kita juga menang karena kita ada di dalam Kristus. Jadi orang percaya perjanjian baru di dalam Kristus itu kita nggak sama dengan Ayub. Jauh.
Di Roma 8 ayat 31 sampai 34 dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dan dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.